Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanun fi'liyatun lan rukun-rukun fi'liyah, rukun bangsa jenis pekerjaan. Wahia yaitu sittatun, ada 6. Al-qiyamu, 1 berdiri. Berdiri itu alal qadiri, bagi yang mampu. Yang enggak mampu boleh sambil duduk. Duduk enggak mampu lagi boleh sambil gelelengan. Gelelengan itu gelelengannya miring ke kanan, kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, kayak wong mati. Kalau itu tidak bisa, ngaplang-ngaplang. Maka ngaplang-ngaplang, endasnya kepalanya ke timur, kakinya ke barat. Masih nggak bisa isyarat, pakai mata saja, kedip-kedip matanya. Matanya kedip-kedip masih nggak bisa, tapi akalnya masih sehat, pakai hati saja. Masihnya masih nggak bisa disolati, Pak. Jadi saking tidak bolehnya sholat ditinggalkan dalam keadaan apapun, sholat wajib dikerjakan. Sakit, lumpuh, bagaimanapun, pokoknya bakal akalnya masih sehat, wajib dikerjakan sebisanya. Sebisanya. Sampai dalam keadaan peperangan, Pak, wajib sholat, Pak. Wajib. Lalu lagi ada musuh, Allahu Akbar, dor melayu, ruku bakalaka, beli ruku, dor di dor melayu be terus. Tiba-tiba assalamualaikum, beli apa Pak? Sing penting sholat, tidak boleh ditinggalkan. Fil fardi, dalam sholat fardu, warruku'i, warruku'u, dan ruku, wal i'tidalu, dan i'tidal, bangkit dari ruku, wasujudu, dan sujud marrotaini, 2 kali, wal julusu, dan lungguh duduk, bainahuma, antaranya 2 sujud, wal qu'udu, lan lungguh duduk, lit tasyahudil akhir, untuk tasyahud akhir. Nah, para Bapak Ibu, ini rukun-rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah itu rukun sholat yang dalam bentuk pekerjaan gerakan fisik. 60. Wa arkanun ma'nawiyatun, dan rukun maknawi. Wahia yaitu khamsatun, ada 5. At-tartibu, 1 tertib. Kalau maknawi itu nggak kelihatan gerakannya, nggak kelihatan wujudnya, tapi ada urut tartib. Tartib itu kan nggak ada wujudnya, nggak ada kelihatan gerakan. Wa arba'u tuma'ninatin, dan 4 tuma'ninah. Wa tuma'ninatu, yang namanya tuma'ninah itu adalah sukunun ba'da harokatin, tenang setelah bergerak, hatta yastaqirro, sehingga tetap, kullu udwin, setiap anggota tubuh, mahallahu, pada tempatnya, biqadri subhanallah, kadar-kadar kira baca subhanallah. Watalzamu, dan wajib tumakninah itu fi arba'ati arkanin, kepada 4 rukun. Bapak Ibu yang saya muliakan, tumakninah nih itu rukun. Jika ditinggalkan berarti sholatnya tidak sah.
Tumakninah itu apa? Diam, tenang setelah bergerak dengan kadar kira bacaan subhanallah. Dan tumakninah itu wajib di dalam 4 rukun. Ar-ruku'u siji ruku, ruku'i boleh, ruku'u boleh dibacanya. Wal i'tidalu i'tidal, was sujudaini sujud 2, wal julusu bainahuma dan duduk antara 2 sujud, wa yustaratu fiha aidon dan disyaratkan lagi di dalam tumakninah itu ayyasihha ma qablaha, sah apa yang sebelum rukun, wa alla yaqsida dan harus tidak menyeja orang terhadap rukun itu weroha selain rukun. Bapak Ibu, dari teori sholat ini, ilmu sholat ini, maka sholat itu tidak boleh cepat-cepat, tidak boleh buru-buru. Kalau mau cepat, diringkes saja bacaannya, Pak. Yang penting rukun kena. Misalnya ngeringkes bacaan tuh begini. Ibu-ibu kejar tiket kereta atau ditunggu oleh travel di depan rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah sholat. Baca Fatihah tanpa surat. Amin waladhdallin, Allahu akbar. Terus rukunya enggak usah baca subhana rabbiyal adzim, enggak usah baca. Ruku aja ceg dengkule tumakninah jenggeler. Rabbana lakal hamdu enggak usah dibaca. Itu kan sunnah semua tuh. Yang penting bangunnya. Kira-kira bacaan subhanallah langsung sujud. Sujudnya enggak usah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, enggak usah dibaca. Sing penting sujud tul, kira-kira panjangnya sebelum jenggeler. Kan singkat banget tuh, Pak. Tetapi tetap harus tumakninah. Jika buru-buru ceritanya tuh tiketnya khawatir ketinggalan, apalagi ditunggu travel, Pak. Di depan rumahnya travelnya sudah datang, di dalamnya sudah ada 4 orang nunggu, kan tersiksa tuh oleh kita yang ditunggu. Nah, dalam teori kitab ini harus bergerak sukunun ba'da harokatin hatta yastaqirra kullu udbin. Jadi begini, yang namanya tumanina Allahu Akbar. Nah, boleh di sini, boleh di sini. Ada yang di sini. Ini kata orang tua zaman dahulu, menjaga hati karena di sini bergerakan darah. Tetap di sini supaya setan gak masuk, gak apa-apa. Nah gini, Bapak Ibu, Allahu Akbar, tetap harus diam. Setelah gitu tetap Sami Allahu liman hamidah. Kalau saya begini, kalau ibu-ibu begini ya mangga. Tetap harus diam, Pak. Jika masih gerak-gerak begini, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu sholat tidak sah. Kenapa tidak sah? Kullu udwin sukunu harokatin ba'da sukunu udin ba'da harokatin, itu tidak terjadi. Jadi Allahu Akbar tetap Sami Allahu liman hamidah, menang dingin sedilah, Pak. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Jika bergerak, Bapak Ibu, rukun sholat ditinggalkan, yaitu yang disebut dengan tumakninah. Dan jika ditinggalkan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Maka berdasarkan teori ini, sholat taraweh 23 rakaat di Jawa Timur 6 menit tidak sah. Arep nganggo dalil apa, Pak? Siapa yuk? Apa maning lamun pakai hadis, Pak? Pakai hadis mah hatta yatma'inna, sampai kamu diam. Kata hadis nih, Pak. Kalau ini ada biqadri subhanallah,
Jadi betul subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Sami Allahu. Tuh. Paling sedikit ruku, i'tidal, 2 sujud dan duduk antara dua sujud. Di situ harus tumak nina. Jika tidak tumak nina maka tidak sah. Wa min syurutir ruku'i aidon, dan di antara beberapa syarat ruku lagi, ayyan hiya, dia kudun dengkul. Apa dungkul apa? Dengkul itu apa, Pak? Iku merengkung mungkin juga ngajak dengkul orang merengkung. Bihaisu tanalu, sehingga kamu memperoleh rohatahu, telapak tangan kamu, rokbataihi, ning dengkul loroe, bi ghairi inkhinasin, kelawan ora menggegem. Tuh. Jadi ruku iku tangannya dengkul gini, Pak. Ini. Aja mengkenin, Pak, aja nekem. Ininya dijeber. Nah, gini. Aja mene. Ning dengkul. Malahan ana maning kang mingsor. Apa tangannya dawa, apa senengnya mengkong. Mungkin ukuran panjang tangannya berbeda. Tuh, seperti itu. Wa min syurutil i'tidali, di antara syaratnya i'tidal adalah ayyan siba, dia lurus jejeg atau ngadegaken faqara dhahrihi, tulang punggungnya wong. Jadi i'tidal itu Sami Allahu liman hamidah. Ini sudah lurus dulu, Pak. Artinya berdirinya tetap dulu. Bagian menang fisiknya tetap, kecuali yang sudah tidak tetap. Yang sudah tidak bisa lurus. Misalnya karena bungkuk, karena sepuh, karena penyakit. Jadi kalau yang sehat-sehat yang lurus tidak boleh Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu kan masih merkungkung banyak, dan itu orang tua. Yang Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bapak-bapak belisah. Sampean buru-buru temenan apa? Kadar ges salat 5 menit. 5 menit itu lebih cepat daripada ngerokok di Samsu 1 batang, Pak. Atau ibu-ibu Minang 1 kali. Atau nyambel lah, Bu. Nyambel itu lebih lama daripada sholat 2 rakaat. Misalnya jaga orang tua sakit yang sudah aduh, bagian pas sholat ya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Malahan kalau kita sedang sholat dekat dengan orang tua atau orang lain lah, Pak, apalagi orang tua sakit, kedengeran jatuh, blek, batalkan, Pak, sholatnya. Allah bela itu loh, Pak. Dari Kanjeng Nabi, batalkan, tulungi dingin. Ini perintah Allah. Batalkan dulu, kemudian tempatkan lagi pada tempatnya, sholat, dan sholatnya yang cepat. Tuh, seperti itu. Jumatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakitnya di rumah sudah parah. Bapak bagian tiket di situ. Sudah Jumatan. Pilih mana? Nunggu wong tua apa Jumatan? Pilih orang tua, Pak. Kok saya meninggalkan perintah Allah? Nunggu nih wong tua, aku perintah Gusti Allah. Nah, tinggal nanti sholat aja, sholat tuh. Nanti yang lain sudah pada datang, gantian nungguin ya. Saya mau sholat. Sholat duhur, Pak. Tidak berdosa itu. Sing dosa iku lamun sembayang ditinggalaken sampean tidak ada alasan yang penting. Wis. Wa alla yutilahu ziyadatan ala dzikri al-masru, dan tidak boleh manjang-manjang, berpanjang-panjang apa,
Ziyadatan nambahi ala dzikri pada zikir al-masyru' yang disyariatkan. Walal julusi bainas sajadatain. Begitu juga dalam dua sujud loro, baka sujud aja dawa-dawa temen melebihi yang disyariatkan. Baik itidal atau apa. Bapak-bapak yang jadi imam, ibu-ibu kalau sujud, kalau baca apa saja aja panjang-panjang. Jadi imam sujud terakhirnya baca tasbihnya ping 11. Enggak usah apa. Ping 3 bae. Ini di antara sekian ibu, ada kang lagi sakit pilek, lah ngocor. Nyiksa Pak. Yang sakit mata Pak, kayak pancoplok loh Pak mata ya. Lah saya pernah sakit foto sujud, kayak pengen nepluk Pak mata sakit. Maka walaupun ibadah biasa-biasa saja. Kalau sholat sendirian, if'al ma syi'ta, kerjakan semaumu. Wis wa min surutis sujud, di antara syarat sujud antakuna jabhatahu maksyufatan. Jaidatnya, jabahnya maksyufatan, terbuka Pak. Tuh. Wattahamulu lan metelakan biroksihi endase. Watan tarfa'a dan mengangkat asafiluhu bagian sore ala a'alihi ingatase dulur. Wa ala wa alla yasjud, batuke kudu terbuka, tidak boleh tertutup. Wattahamulu biroksihi dan metel. Metel itu glatuk aja nganggang Pak. Anu jebokan kue batu ke limulus. Bapak-bapak pelak dipetelaken, dipetelai kudu nempel aja nganggang, aja antara nempel dengan tidak nempel. Ini syarat sujud seperti itu Pak. Plak, sing kenceng, ning kono sing plak. Maksufatan, karena terbuka Pak, ini jabatnya, maka bapak-bapak tidak boleh kopiahnya begini. Tuh. Kalau kopiahnya begini, sujud di atas kopiah. Jika sujudnya di sini tertutup, itu sujudnya tidak sah. Karena sujud itu adalah rukun sholat, berarti meninggalkan rukun. Jika rukun ditinggalkan berarti sholatnya enggak sah. Bapak-bapak yang kopiahnya kopiah hitam kan lancip tuh depannya. Jangan kopiahnya ditepetelin, ininya tidak. Didengakakan Pak. Tuh, engko bakal peragat sembahyang maning dimenggenakan maning. Tuh. Harus terbuka, maksufatan terbuka. Bapak-bapak itu teman-teman kita kalau Jumatan Pak di Longok, teman kita banyak sekali yang pakai kopiahnya sampai mene loh Pak. Ning alis Pak nih. Banyak loh Pak. Itu lihat aja Pak kalau Jumatan. Bakak wani Pak, bakak wani dikasih tahu, Pak jangan gitu, didengakin. Tapi aja dipegang das ya Pak, di sopan. Aja dengakan aja Pak ya, dikasih tahu. Tapi bisik-bisik Pak, jangan di depan banyak orang. Satu, bukan tersinggung. Yang pentingnya makasihan. Sholatnya nanti menjadi tidak sah. Tuh, ini harus terbuka. Ini ngaji begini loh penting loh Pak. Nanti sampaikan pada anak cucu supaya ibadahnya tetap menjadi ibadah yang baik yang sah. Kemudian wa alla yasjuda ala shay'in yataharraku biharakatihi. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang apabila orang itu bergerak, yang disujudi itu ikut bergerak. Bukan gerak artinya ininya gerak Pak. Kalau ininya gerak mah barangkali sholatnya di atas ranjang-ranjangnya kreat-kreot ya bergerak, bukan begitu. Ada benda yang ada dalam kita sujudin, ketika kita bergerak itu terangkat. Contohnya paling gampang, orang yang sujud bawa
sejadah atau bawa sorban yang di bawah, lalu sorbannya menggantung di leher kita. Ketika kita sujud, sorbannya ke depan, sholatnya di atas sorban sujudnya. Ketika kita bangun, sorbannya terbawa ke sini. Itu tidak sah. Ibu-ibu nih yang pakai muknah, kemudian ketika sujud, muknahnya ke depan, lalu sujud di atas muknah. Ketika kita bangun, muknahnya terbawa. Ibu itu sujudnya nggak sah. Sujudnya tidak sah. Ibu-ibu ada yang muknahnya nggak ada bolongan tangannya, Bu? Nggak boleh, Bu. Harus ada bolongan tangannya. Ayo. Kalau yang nggak ada bolongannya, ini harus kelihatan telapak tangannya. Maka tidak boleh sujud di atas sesuatu yang apabila orang yang sujud bergerak, dia terbawa. Wa ayyasjuda ala sab'ati a'dha, dan harus sujud di atas 7 anggota. 1 jabhatun, batuk. Wa rukbatani, dengkul 2. Berarti wong sujud itu batuk kepel dan dengkulnya nggak boleh diangkat, Pak. Ada wong dengkul diangkat, Pak. Kecuali asam urat, ya beli apa-apa ya asam urat. Berarti ada alasan. Atau memang dia sakit. Wa bi butuni asabi'il kaffain, dan dengan ini. Tuh. Jadi tidak boleh sujud begini atau sujud begini. Allahu Akbar. Tuh. Tuh. Kemudian wal qadamaini. Bapak-bapak, ini wal qadamaini namanya butunul qadamaini. Kalau ini namanya dhahirul qadamain. Jadi orang sujud itu kudu madal, mengkenen. Tidak boleh sujud begini nih. Tak. Kan ada yang Allah Akbar kan. Tuh. Harus begini, Pak. Madal. Tuh. Kecuali sekali lagi kecuali sakit nggak apa-apa. Kemudian ketika sujud ibu-ibu, jari Kanjeng Nabi, kalau sujud jangan kayak anjing. Kalau anjing kan lemprak begini. Tuh. Ada maning Pak aki kang sujud Allahu Akbar. Ini Pak, ini namanya kayak anjing lagi ngelemprak Pak. Jari Kanjeng Nabi kalau sudah begitu, tangan ini lu segini. Enggak usah ado-ado mungkin ke mana sujud mungkin kok. Nyiksa itu Pak, nyiksa. Ini di sini. Allah Akbar. Ini lurus dengan telinga kita atau dengan bahu kita, kata Nabi. Yang tidak boleh ngedeprak kemudian yang begini, Pak. Nggak boleh. Seperti aja normal aja. Ayo Bapak Ibu, kita sholat dandani. Kalau bapak-bapak boleh begini, kalau ibu-ibu mah begini, Bu. Oh, ini dideketin. Ini ngaji begini itu penting. Ini bukan ilmunya anak kecil, Pak, ilmunya anak tua ini. Nanti diajarkan pada anak cucu kita supaya sholat sah ibadahnya benar. Kalau takbir, farij asabi'aka. Jangan begini. Tuh. Boleh segini, mangga. Allahu Akbar. Tuh, seperti itu. Nah, moga-moga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun bisa. Moga-moga berpanggih malih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.